Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu tim debat yang baru resmi terbentuk selama 2 bulan. Meskipun terbilang masih sangat baru, namun berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun nasional telah mereka raih. Dan salah satu prestasi tingkat nasional yang diraih tim debat ini adalah juara 1 lomba debat dalam rangka Dies Natalis FISIP Universitas Padjadjaran 2022. Hal tersebut membuktikan para siswa yang tergabung dalam tim debat yang diberi nama Debastas ini merupakan anak-anak pilihan yang memiliki pengetahuan serta keterampilan public speaking yang baik. Wah, kira-kira tim debat dari sekolah mana yang akan kita ulas kali ini? Udah gitu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika. Inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu kelompok atau tim debat dari SMA Negeri 8 Denpasar, Debastas. Demikian nama tim debat Semapan yang baru resmi terbentuk selama 2 bulan. Meskipun terbilang masih sangat baru, tim debat yang beranggotakan 45 siswa ini telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional. Baru-baru ini, tepatnya pada bulan Oktober lalu, tim Debastas SMA Negeri 8 Denpasar berhasil meraih juara 1 tingkat nasional pada Lomba Debat Bahasa Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. Lomba debat yang diselenggarakan secara online melalui platform Zoom tersebut diikuti oleh tim dari seluruh Indonesia dengan mengusung tema peranan para unsur pentahelik dalam pengembangan ekonomi serta kewirausahaan Indonesia. Dalam mengikuti lomba tersebut, berbagai persiapan tentu dilakukan semaksimal mungkin. Ketua tim debat SMA Negeri 8 Denpasar, Wira Mahardika mengatakan, juara nasional yang diraih tim Debastas merupakan pencapaian terbesar karena bersaing dengan 32 tim dari seluruh Indonesia. Dewan Juri yang terhormat menjamu kembali, tadi dikatakan oleh pembicara dari tim pro bahwa memang benar manusia yang membuat peraturan. Bukankah dari statement itu telah menegaskan posisi kami bahwa sebenarnya hutan ini memang membutuhkan partisipasi manusia untuk menjaga keseimbangannya? Bukankah begitu, Dewan Juri yang terhormat? Babak final mempertemukan Debastas SMA Negeri 8 Denpasar melawan tim Flamboyan delegasi SMA Negeri 2 Payakumbuh. Babak final terasa menegangkan ketika pembacaan mosi yang tergolong begitu sulit dengan peraturan tidak diperbolehkan membuka portal internet dikarenakan kedua tim wajib on cam dan on mic karena ada penilaian melalui Discord untuk mendeteksi kecurangan. Adapun mosi debat yang dipertandingkan di final adalah Dewan ini menyetujui pengandalan program hilirisasi batubara oleh pemerintah Indonesia ketimbang pengembangan sumber daya energi terbarukan mikrohidro biomasa energi surya sebagai sumber energi nasional di masa depan. Bertindak sebagai tim kontra, Debastas SMA Negeri 8 Denpasar memberikan argumentasi mengenai ketidaksiapan dan ketidakmampuan Indonesia dalam program hilirisasi atau pengolahan batu bara mentah menjadi olahan setengah jadi dan batu bara sebagai gas dan solar. Tim Debastas menghadirkan best solution, yakni memindahkan titik fokus dari hilirisasi batubara menjadi pengandalan pengembangan SDA terbarukan seperti biomasa, mikrohidro, dan energi surya mengingat status quo-nya adalah di masa depan. Perdebatan diakhir dengan kemenangan berada di sisi kontra Debastas SMA Negeri 8 Denpasar.
perkenalkan saya Putwi Rajaya Mahardika, bisa dipanggil Wira. Di sini saya sebagai Ketua Ekstra Debat SMA Negeri 8 Denpasar, yang kebetulan Ekstra Debat ini baru berjalan selama 2 bulan. Akan tetapi selama 2 bulan perjalanan Ekstra Debat ini sudah meraih beragam prestasi. Seperti juara 1 Lomba Debat Universitas Pajajaran, itu baru saja dilaksanakan sebulan yang lalu. Kemudian itu ada juga lomba debat Universitas Mahasaraswati, kami meraih juara 2. Kemudian di lomba debat Universitas Bali Internasional juga kami meraih juara 2. Nah, pencapaian terbesar menurut saya itu adalah ketika kami menjuarai lomba debat Universitas Pajajaran sebagai juara 1. Karena pada saat itu kami jujur tidak menyangka yang pertama, dan memang persiapannya itu benar-benar matang. Lomba debatnya itu dilaksanakan senasional, jadi seluruh perwakilan dari setiap provinsi itu ada dan mengikuti lomba itu. Ketika itu lomba debatnya terdiri dari beragam tim, seperti 32 tim, kemudian mengecilkan lagi atau dikerucutkan lagi hingga mencari 6 tim yang lolos ke babak oktofinal. Nah, kemudian pada saat babak oktofinal itu kami merasa lawannya begitu susah, dan Astungkara kami bisa melewatinya hingga lolos ke babak final. Nah, ketika itu lomba debatnya itu mengenai sumber daya alam terbarukan di Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu saya paling ingat ketika final. Final itu mosi debatnya itu mengenai hilirisasi batu bara. Jadi ketika final itu kami sama sekali tidak boleh melihat di internet, karena ketika itu panitia tahu apabila ada pengawasan melalui internet dan juga voice kami itu direcord. Jadi panitia akan tahu, dan on cam itu diwajibkan ketika Zoom perlombaan berlangsung. Jadi selama case building itu kami diawasi penuh oleh panitia. Jadi mau tidak mau kami harus jujur, dan juga memang yang itu yang terjadi. Nah, mosi debatnya itu mengenai hilirisasi batubara, di mana lawan kami di final itu malah sangat kuat dan cocok memang untuk lawan di final, dimana ketika itu sistem poinnya, sistem penentuan juaranya itu diraih dari victory point. Akan tetapi pada saat final itu victory point kami kalah daripada juara 2-nya. Victory point kami 2-1. Jadi kami mau tidak mau harus menang agar victory point kami sama dengan mereka. Kemudian setelah victory point kami sama, itu dilihat lagi dari jumlah nilai seluruh anggota. Jadi siapa yang anggotanya itu lebih tinggi poinnya, itulah yang jadi juara 1. Dan kebetulan kami yang meraih victory point, jadinya 2 sama, dan juga nilainya kami lebih besar, dan kami yang dinobatkan sebagai juara 1. Dalam persiapan menuju tingkat nasional, tentu bukan hanya satu tim yang dipersiapkan pembina, melainkan ada tim lain yang juga dilatih. Karena hanya satu tim yang boleh mewakili sekolah, maka tim Prawira, Pramita, Wira, dan Fania yang ditunjuk untuk melaju ke tingkat nasional. Sedangkan tim lainnya dipersiapkan untuk mengikuti lomba lainnya seperti yang terselenggara di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk persiapan mengenai lomba debat Universitas Pajajaran itu kami berlatih dengan tim yang tidak hanya tim kami, akan tetapi kami ada 2 tim lainnya, di mana 2 tim lainnya itu sama-sama kuat. Akan tetapi karena lomba debat Universitas Pajajaran ini hanya memperbolehkan 1 tim per sekolah, maka dari itu tim kamilah yang mewakili sekolah. Dan bukan berarti tim lain itu tidak bagus, akan tetapi tim yang lain itu dicadangkan untuk mengikuti lomba lainnya, seperti lomba debat Universitas Mahasaraswati yang kebetulan tenggatnya itu bersamaan, hampir mirip jadwalnya. Untuk pengalaman pasti ada baik buruknya itu. Yang pertama, untuk baiknya pasti kami sangat bangga dan juga tidak menyangka, karena ekstra kami ini baru 2 bulan berdiri, akan tetapi sudah meraih prestasi sebegitu besarnya bahkan di tingkat nasional. Nah, untuk pengalaman buruknya itu mungkin ketika kami lomba debat offline langsung itu seperti di Universitas Mahasaraswati yang meraih juara 2, padahal kami berharap kami meraih juara 1, akan tetapi itu tidak berlangsung, dan Tuhan memberikan hadiah lain, di mana kami di lomba lain itu langsung dinobatkan sebagai juara 1, bahkan di tingkat yang lebih tinggi yaitu se-Indonesia, seperti itu, Kak. Di sisi lain, kendala yang kami hadapi itu biasanya terkait tim lain. Maksudnya tim lainnya itu banyak yang mengundurkan diri, pernah
tim yang kami lawan itu mengundurkan diri, kemudian tim yang lain itu bermasalah di kendala waktu, sehingga kami mau tidak mau harus menyesuaikan dengan tim mereka. Jadwalnya itu molor bisa 1 jam hingga 2 jam karena menunggu tim lawan kami seperti itu, Kak. Pembina debat SMA Negeri 8 Denpasar, Natalino Neparasi mengatakan dalam meraih berbagai prestasi tentu ada proses yang harus dilalui. Terima kasih. Terkait dengan ekstra debat ini, sebenarnya pertama kali belum ada ekstra debat, jujur saja. Dan pertama kali ketika kami memulai debat ini, kami latihannya tuh kayak latihan hanya sekedar untuk ikut lomba. Dan pertama kali kami ikut lomba, kami langsung mendapatkan juara 1 sekaligus best speaker itu di Sticky. Jadi akhirnya ada beberapa lomba lagi, kami juga mendapatkan juara di situ. Akhirnya kami memutuskan bahwa untuk nanti langkah debat ini tetap dipertahankan, kami harus membuka sebuah ekstra. Akhirnya saya mencoba untuk mengusulkan kepada kepala sekolah, apakah boleh dibuka ekstra debat sehingga nanti ada bibit-bibit baru seperti itu. Akhirnya kepala sekolah melihat bahwa anak debat sudah menyumbangkan banyak piala nih. Jadi kata kepala sekolahnya, ya bolehlah buka di tengah, tapi biayanya gimana gitu. Jadi waktu itu karena harus ada RKHS gitu seperti itu, dan belum masuk ekstra debatnya, tapi saya bilang kayak oke, tidak masuk pun tidak mengapa, yang penting ekstra debatnya dibuka. Akhirnya ekstra debatnya dibuka dan berjalan selama 2 bulan. Itu kami sudah mendapatkan lumayan banyak juara ya. Jadi untuk juara nasionalnya 2 sekaligus best speaker juga, dan untuk tingkat provinsi juga kami sudah mendapatkan beberapa juara lainnya. Untuk pembinaannya, untuk awal-awal pertama kali pembinaan itu karena basicnya memang awalnya itu kan waktu saya masih kuliah juga ikut lomba debat ini. Jadi tidak begitu paham juga pakem-pakem debat yang terlalu formal banget. Jadi saya berusaha untuk kayak belajar lagi dari YouTube, belajar lagi pakem-pakem debat yang terbaru seperti apa, sehingga ketika membina anak-anak itu saya awalnya menyeleksi, jujur, dan seleksinya itu lumayan ketat karena banyak peminatnya. Ketika banyak peminatnya, saya menyeleksinya gimana caranya mendapatkan siswa dengan cepat, tapi timingnya tepat, kualitasnya juga bagus gitu. Jadi akhirnya saya harus berusaha untuk mengeliminasi banyak dan mengambil sekitar 6 orang, yang akhirnya saya mematenkan kayak harus mengambil 3 yang paling kuat. Jadi dari antara 3 paling kuat, jadi ada istilah lapis 1, lapis 2. Jadi lapis 1, lapis 2 itu goalnya berbeda. Jadi kayak lapis 1, oke, ini mungkin yang paling siap saat ini, jadi dia harus dikirim ke nasional gitu. Oke, lapis 2 kita coba dulu yang di provinsi gitu. Harapannya untuk ekstra debat ini, saya berharap ekstra debat ini terus berkembang. Saya berharap anak-anak terus berminat untuk mengikuti ekstra debat ini, karena di debat ini tidak sekedar hanya untuk outputnya tuh bukan hanya untuk lomba debat itu, tapi public speakingnya dia, terus kayak storytelling. Jadi dalam ekstra debat itu ada lomba apa terkait dengan bahasa Indonesia, terkadang dilatih juga di ekstra debat itu. Jadi kayak ada beberapa lomba lainnya yang di bahasa Indonesia itu saya tetap mengampu atau mengajarkannya juga. Jadi kalau harapannya nanti agar ekstra debat ini lebih dikenal lagi, ekstra debat ini lebih mengharumkan nama SMA Negeri 8 Denpasar, ekstra debat ini bisa menjadi salah satu ekstra yang menyumbangkan banyak prestasi untuk SMA Negeri 8 Denpasar. Nah, gimana Yona Bali cerita di balik prestasi yang diraih tim Debastas SMA Negeri 8 Denpasar ini? Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para remaja di rumah ya. Nah, di segmen selanjutnya kita akan mengulas lebih jauh kegiatan serta lomba-lomba yang mereka ikuti baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yuana Max.
Yona Bali selain meraih juara 1 dalam lomba debat di Universitas Pajajaran, tim debat SMA Negeri 8 Denpasar juga berhasil mengalahkan tim debat dari berbagai wilayah di Indonesia dalam lomba debat bahasa Indonesia di FES SMA Regina Pacis Jakarta. Untuk meraih juara 1 dalam lomba debat tersebut tentu berbagai persiapan serta latihan terus mereka lakukan. Seperti apa ya persiapan mereka dalam mengikuti lomba tersebut? Biar gak penasaran, yuk kita simak tayangan berikut ini. Yona Bali selain meraih juara 1 dalam LDBI tingkat nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pajajaran, tim debat SMA Negeri 8 Denpasar juga mampu meraih juara 1 tingkat nasional dalam lomba debat bahasa Indonesia REFES 2022. REFES 2022 merupakan akronim dari Ricis Festival yang diselenggarakan oleh SMA Regina Pacis Jakarta. Adapun tema khusus dari LDBI REFES 2022 ini adalah Bumi Kita, Tanggung Jawab Kita, sehingga mosi debat didominasi dengan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam terbarukan. Delegasi SMA Negeri 8 Denpasar mengirimkan 2 tim yakni Iputu Wirajaya Mahardika, Nimade Fania Aprilia, dan Luh Pramita Widyayanti sebagai tim 1. Serta Desa Komang Devi Krisna Santi, Niputu Deswita Cynthia Wiguna, dan IGD Pradnya Yogiartawan sebagai tim 2. Namun sayangnya rekan dari Debastas tim 2 harus menerima kenyataan gagal lolos ke babak final dan harus puas finish sebagai semifinalis. Pada babak final, perwakilan Debastas Prawira, Pramita, Wira, dan Fania berkedudukan sebagai tim kontra melawan SMA Franciscus 2, tim 1 dengan mosi keseimbangan hutan tidak memerlukan partisipasi manusia dengan waktu case building selama 20 menit. Perdebatan berlangsung alot dikarenakan kedua tim sama-sama kuat. Untuk mengikuti lomba debat tersebut, berbagai persiapan telah dilakukan. Sebagai salah satu anggota tim debat, Luh Pramita Widyayanti mengatakan dalam sebuah tim harus terbangun chemistry yang baik sehingga mampu mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Om Swastiastu, saya Luh Pramita Widyayanti, salah satu anggota dari Ekstra Debat SMA Negeri 8 Denpasar. Di sini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya dalam mencapai beberapa juara debat, baik dalam skala provinsi dan juga nasional. Nah, selama saya bergabung ke dalam Ekstra Debat dari tahun 2021 sampai saat ini, saya sudah mencapai beberapa kejuaraan debat. Saya pernah menjadi juara 2 debat dalam Universitas Bali Internasional, juara 2 debat Universitas Mahar Saraswati, dan saya pernah mencapai juara 1 tingkat nasional debat REFES yang diselenggarakan oleh SMA Pacis Jakarta, dan saya juga pernah meraih juara 1 dalam Universitas Pajajaran di tahun 2022, lebih tepatnya pada bulan Oktober kemarin. Nah, dalam saya mencapai beberapa kejuaraan tersebut tentunya pasti melalui beberapa tahap dan juga proses. Dan tentu saja itu tidak luput dari bantuan dari Bapak Pembina kami, yaitu Bapak Natalina Parasi dan juga kedua teman saya. Nah, di dalam debat ini kami bersama satu tim yang terdiri dari 3 orang, saya sebagai pembicara pertama dan Wira sebagai pembicara kedua, dan Fania teman saya sebagai pembicara ketiga. Kami tentunya dalam mempersiapkan perlombaan itu, tentunya kami yang pertama yang paling penting adalah mempersiapkan chemistry antar anggota tim, karena chemistry adalah hal yang paling penting supaya apa yang kita tujukan, apa yang kita inginkan dalam suatu perdebatan itu bisa terwujudkan dengan sangat baik dan juga sangat tersiapkan apabila kami sudah memiliki chemistry dan tujuan yang sama. Lalu yang kedua, kami tentunya membaca banyak sekali jurnal dan juga sumber-sumber supaya kami memiliki data-data yang cukup akurat, bahkan sangat akurat untuk bisa menjadi bahan perdebatan. Lalu yang ketiga, kami selalu mengevaluasi kesalahan-kesalahan kami apabila kami setelah dari perdebatan. Kami pernah kalah juga dalam suatu perdebatan, maka dari itu baik kalah ataupun menang kita selalu mengevaluasi apa saja kesalahan-kesalahan dan juga apa saja kelebihan-kelebihan dari tim yang kita punya. Om Swastiastu.
Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Nima Devani Aprilia, salah satu anggota ekstra debat dari SMA 8 Denpasar, Edebastas. Jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya selama mengikuti lomba debat di SMA Regina Pacis Jakarta. Pada saat itu di awal pengisian ada 15 tim terdaftar dari seluruh Indonesia, utamanya adalah dari Pulau Jawa, dan kebetulan kami adalah satu-satunya tim yang mewakili Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Nah, pada saat itu ketika pengisian 15 tim tersebut tidak langsung ke meja bertanding, di mana di babak semifinal menjadi 8 besar kami melawan satu tim dari Jakarta, di mana pada saat itu tema dari perlombaan tersebut adalah Save Our Earth, di mana kami memperdebatkan krisis-krisis bumi, kemudian iklim, kemudian ada pula permasalahan-permasalahan lingkungan baik sosial, kemudian alam, dan permasalahan-permasalahan mobilitas lainnya. Pada saat itu kami berhasil untuk meloloskan diri ke babak semifinal. Nah, sebenarnya sebelum sampai di tahap final, kami juga di babak semifinal itu kami melawan satu tim dari sekolah Kristen di Jakarta, di mana kami menilai bahwasanya tim tersebut adalah lawan kami yang paling berat. Saat itu kami memperdebatkan permasalahan lingkungan yang pada saat itu case building dilaksanakan selama 15 menit, sehingga waktu itu mosi atau tema perdebatan dari perlombaan tersebut langsung diberikan pada saat perlombaan dan tidak ada persiapan, sehingga kami 15 menit tersebut langsung menyusun argumen pembicara 1, 2, dan 3 dalam waktu 15 menit, dan aslungkaranya kami berhasil meloloskan diri sebagai peserta finalis 2 besar, di mana pada saat final tersebut kami juga berhasil menjadi juara 1 pada perlombaan debat tersebut LDBI pada tahun 2022 kemarin. Penghargaan dan prestasi yang diraih tim Debastas SMA Negeri 8 Denpasar tidak datang begitu saja. Banyak proses di belakang layar yang harus dilalui, termasuk dukungan materi dan moral dari pembina dan keluarga besar SMA Negeri 8 Denpasar. Kepala SMA Negeri 8 Denpasar berharap semakin banyak bermunculan bibit-bibit unggul di SMA Negeri 8 Denpasar, sehingga keberadaan SMA Negeri 8 Denpasar semakin diakui masyarakat. Kualitas anak-anak kita di SMA Negeri 8 Denpasar termasuk pembina yang sudah luar biasa. Tujuan yang pertama adalah sesuai dengan motto kita, yaitu semapan berintegritas. Makanya saya berani buka ekstra debat, yaitu sudah mengalahkan yang pertama adalah sekolah yang ada di Denpasar, di Bali, termasuk juga di Indonesia. Anak-anak kita adalah juara, yaitu nasional, debat biar baru 2 bulan berdiri. Dukungan dari sekolah nanti kita rancang, dan kebetulan ini kan sudah baru 2 bulan berjalan. Kita akan rancang, pasti berikan dia adalah penghargaan yang luar biasa. Dari komite sudah mendukung luar biasa. Jadi kita yang pertama karena ekstra itu menggunakan dana BOS dan ada juga dana partisipasi dari orang tua. Tapi komite termasuk saya di sekolah adalah apresiasi luar biasa kepada anak-anak kita. Biar baru 2 bulan dia sudah bisa menyabet juara nasional seperti di Universitas Padjadjaran dan di SMA Ricis yang di Jakarta. Nah, ke depan harapan saya adalah sesuai dengan misi kita adalah semapan berintegritas, kita hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Untuk anak-anak kita, marilah kita adalah berusaha yang terbaik untuk SMA Negeri 8 yang kita cinta dan kita banggakan, yaitu belajar. Tidak ada kesempatan untuk kedua kali. Marilah kita tunjukkan yang terbaik untuk SMA Negeri 8 Denpasar sesuai dengan misi SMA maju bersama, hebat semua. Hasrat ingin menjadi juara adalah motivasi tim debat SMA Negeri 8 Denpasar. 1000 kali gagal, maka 1001 kali Tuhan memberikan kesempatan untuk berhasil. Mereka berharap tim Debastas mampu terus menorehkan prestasi dan membanggakan nama SMA Negeri 8 Denpasar ke tingkat nasional maupun internasional. Untuk harapannya pasti kami itu menginginkan ekstra debat lebih maju daripada saat ini, dan tujuan utama kami itu di LDBI nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Itu tujuan utama kami yang kami harap di 2023 nanti kami bisa mewakili Provinsi Bali. Untuk harapan lainnya, kami berharap agar sekolah juga ikut memperhatikan ekstra kami itu lebih tinggi lagi daripada sekarang, dan juga kami perlu dukungan dari seluruh elemen sekolah agar mau ikut menyukseskan ekstra kami lebih dikenal dan dapat menjadi ekstra nomor 1 di SMA Negeri 8 Denpasar nantinya.
perbandingan dari siswa yang mereka transportasi umum dan juga transportasi pribadi. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Udah gitu, saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan aktivitas jauh dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.